Halo semuanya, kembali lagi di Sunyiwara. Semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Sebelum kita mulai, tekan terlebih dahulu tombol subscribe, serta nyalakan juga tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan cerita Sunyiwara berikutnya. Dan juga, tekan tombol like, share video ini ke teman-teman kalian. Buat kalian yang punya pengalaman atau cerita horor pribadi, baik itu kejadian nyata, pengalaman keluarga, atau cerita yang sampai sekarang masih kepikiran, kalian bisa langsung kirim ceritanya ke email sunyiwara.official@gmail.com. Dan seperti apa cerita kali ini? Mari kita mulai. Mobil SUV hitam milik Pak Arif merayap pelan memasuki jalanan desa yang berbatu dan sempit. Sudah 10 tahun mereka tidak pulang ke desa kelahiran Bu Laras di pelosok Jawa Timur ini. Alasan kepulangan mendadak ini adalah kabar bahwa Mbah Uti sakit keras dan sudah bau tanah. Dinda, yang duduk di kursi belakang, merasakan perubahan udara yang drastis. Udara desa yang seharusnya sejuk, sore itu terasa sangat gerah, lembab, dan berat, seolah menekan dada siapapun yang menghirupnya. Mereka tiba di depan rumah joglo tua warisan keluarga. Kayu-kayu jatinya sudah menghitam dimakan usia, dan halaman luasnya ditumbuhi rumput liar setinggi lutut. Suasana di sana sunyi, tidak ada tetangga yang menyapa. Begitu masuk ke dalam rumah, bau aneh langsung menyergap hidung Dinda. Bukan bau apek rumah tua biasa, melainkan campuran antara bau amis darah kering, bau karat logam, dan aroma bunga kantil yang terlalu menyengat hingga membuat kepala pening. Di kamar tengah yang remang-remang, Mbah Uti terbaring di atas dipan kayu tanpa kasur. Tubuhnya kurus kering tinggal kulit pembalut tulang, matanya cekung ke dalam. Namun ada pemandangan yang sangat kontras dan mengerikan. Perut Mbah Uti membesar secara tidak wajar. Perut itu buncit bukan karena lemak atau cairan, tapi terlihat keras dan kaku, seolah ada batu besar yang ditelan bulat-bulat di dalamnya. Kulit perutnya meregang tipis dan mengkilap, menampakkan urat-urat biru yang menonjol keluar. Mbah Uti tidak bergerak, hanya napasnya yang terdengar berat dan berbunyi grok. Grok. Seperti ada lendir kental di tenggorokannya. Malam pertama di rumah itu adalah siksaan. Listrik di desa itu sering mati nyala, membuat suasana semakin mencekam hanya diterangi lampu templok minyak tanah. Udara di dalam rumah semakin panas saat malam larut, membuat keringat mereka bercucuran meski jendela sudah dibuka lebar. Pak Arif yang biasanya logis dan tidak percaya hal mistis mulai terlihat gelisah. Dia terus mengipas-ngipas lehernya, mengeluh bahwa panasnya tidak wajar, seperti dipanggang di atas bara api. Sekitar pukul 1 dini hari, Dinda terbangun. Bukan karena panas, tapi karena suara. Srek, srek, kretek. Suaranya pelan tapi konsisten. Seperti ada tikus besar yang sedang menggerogoti kayu di dalam tembok kamar Dinda. Tapi lama-kelamaan, bunyinya berubah. Bukan lagi suara gigi mengerat kayu, melainkan suara logam yang digesekkan ke benda keras lainnya. Seperti suara paku yang digoreskan ke dinding semen atau kawat yang ditarik paksa melewati lubang sempit. Suara itu berpindah-pindah, kadang di tembok samping, kadang di plafon, lalu terdengar sangat jelas dari arah kamar Mbah Uti. Dinda mencoba membangunkan ibunya, Bu Laras, yang tidur di sebelahnya. Namun Bu Laras sedang mengigau parah. Badannya demam tinggi. Dalam igauannya, Bu Laras terus meracau kata-kata yang tidak jelas. "Panas, Mak. Jangan dimasukkan lagi. Sakit." Tepat saat Bu Laras meracau, suara gesekan logam di dinding berhenti mendadak, digantikan oleh teriakan Mbah Uti dari kamar sebelah yang melengking tinggi. Bukan seperti suara nenek tua, tapi seperti jeritan kucing yang sedang disiksa. Pagi harinya, suasana sarapan sangat suram. Tidak ada yang nafsu makan.
Bu Laras terlihat pucat dan lemas, sementara Pak Arif sibuk memeriksa tembok-tembok rumah mencari sumber suara semalam, yakin bahwa itu ulah musang atau tikus. Dinda memilih diam, mencoba menepis firasat buruknya. Saat sedang mencuci piring di dapur yang lantainya masih tanah, Dinda merasakan gatal yang luar biasa di lengan kirinya. Awalnya dia mengira itu gigitan nyamuk kebun. Dinda menggaruknya pelan. Tapi rasa gatal itu berbeda. Rasanya bukan di permukaan kulit, melainkan jauh di dalam daging, di bawah lapisan dermis. Gatal itu disertai rasa panas yang menjalar. Dinda menyingsingkan lengan bajunya. Di kulit lengan bawahnya yang putih, muncul bentol kemerahan sebesar koin. Dinda mengamati bentol itu dengan seksama di bawah sinar matahari yang masuk lewat celah genteng. Jantungnya berdegup kencang saat melihat keanehan itu. Bentol itu bergerak, bukan berkedut, tapi benar-benar berpindah posisi secara perlahan, bergeser sekitar 1 cm ke arah siku. Ada sesuatu yang hidup atau setidaknya sesuatu yang padat sedang merayap di bawah kulitnya, menyusuri jalur pembuluh darahnya. Rasa gatalnya berubah menjadi rasa nyeri yang tajam, seolah ada jarum kecil yang menusuk-nusuk dagingnya dari dalam. Dinda mencoba menekannya dan dia merasakan benda keras kecil dan tajam di balik kulitnya yang mulai meradang merah. Dinda menjerit memanggil orang tuanya. Pak Arif dan Bu Laras berlari ke dapur. Melihat kondisi lengan Dinda yang bengkak dan ada benjolan bergerak, Pak Arif langsung mengambil tindakan medis darurat. Dia mengambil jarum jahit, membakarnya sebentar dengan korek api untuk sterilisasi ala kadarnya, dan meminta Dinda menahan sakit. Ini mungkin larva lalat atau parasit Dinda. Ayah harus keluarkan, kata Pak Arif, meski tangannya sendiri gemetar. Bu Laras memalingkan wajah, tidak tega melihatnya. Pak Arif menusukkan jarum ke pusat benjolan itu, merobek sedikit kulit Dinda. Darah segar berwarna merah tua langsung mengucur keluar. Baunya aneh, sedikit amis seperti karat. Dinda meringis menahan perih. Pak Arif kemudian menggunakan pinset kecil untuk menjepit ujung benda yang mulai terlihat di balik sayatan kulit. Benda itu keras dan berwarna hitam. Tahan sedikit, Nak. Pak Arif menarik pinset itu dengan kuat. Benda itu melawan, seolah terkait erat dengan daging Dinda. Dengan satu tarikan paksa, benda itu akhirnya keluar sepenuhnya. Ting! Benda itu jatuh ke dalam baskom seng. Mereka bertiga terdiam menatap benda di dalam baskom. Itu bukan larva, bukan cacing. Itu adalah sebuah paku payung, paku pines, berukuran sekitar 2 cm. Ujungnya yang tajam sudah tumpul dan berkarat parah. Warnanya coklat kehitaman karena korosi dan darah kering. Bagaimana mungkin paku payung berkarat bisa masuk ke dalam kulit Dinda tanpa ada luka tusuk sebelumnya? Penemuan paku payung di dalam tubuh Dinda menghancurkan logika Pak Arif. Dia tidak bisa lagi menyangkal bahwa ada kekuatan di luar nalar yang sedang bekerja di rumah ini. Dia bersikeras mereka harus membawa Mbah Uti dan Dinda ke rumah sakit di kota sekarang juga, meninggalkan rumah terkutuk ini. Namun saat mereka sedang berdebat di ruang tengah, Bu Laras tiba-tiba membungkuk, memegangi dadanya. Wajah Bu Laras berubah merah padam, matanya melotot seolah sedang tercekik. Dia mulai batuk-batuk hebat. Suara batuknya mengerikan, basah dan dalam, disertai bunyi krek-krek di tenggorokannya seperti ada tulang yang patah atau benda keras yang beradu. "Bu, Ibu kenapa?" Dinda panik, mencoba menepuk punggung ibunya. Bu Laras tidak bisa menjawab. Dia berlari terhuyung-huyung ke arah kamar mandi. Dinda dan Pak Arif mengejarnya. Di kamar mandi yang pengap itu, Bu Laras muntah hebat di atas kloset jongkok. Bukan makanan yang keluar. Bu Laras memuntahkan cairan hitam pekat bercampur darah segar. Dan di antara gumpalan darah itu, terdengar bunyi denting logam yang beradu dengan keramik kloset. Celing, celing. Dinda memberanikan diri melihat ke dalam lubang kloset. Di sana, bercampur dengan darah ibunya, tergeletak 3 buah benda logam tipis yang sudah melengkung dan berkarat. Itu adalah silet cukur bekas. Silet yang tajamnya sudah bergerigi karena karat itulah yang baru saja merobek tenggorokan Bu Laras dari dalam. Santet itu telah menyebar, bukan lagi di kulit, tapi sudah masuk ke organ dalam. Muntahan darah dan silet Bu Laras menjadi titik balik bagi rasionalitas Pak Arif. Wajahnya pucat pasi, namun sebagai kepala keluarga, dia memaksakan diri untuk tetap tegar. Setelah memapah istrinya ke kamar dan memberinya air kelapa muda, satu-satunya penawar racun yang bisa mereka temukan di dapur,
Pak Arif berniat membereskan kekacauan di kamar mandi. Dia mengambil kain pel dan ember, berusaha membersihkan darah hitam yang mulai mengering dan berbau bangkai itu. Saat sedang mengepel lantai, Pak Arif merasakan nyeri yang tajam di tumit kaki kanannya. Rasanya seperti menginjak paku. Dia mengumpat pelan, mengira ada silet yang terlewat dan terinjak. Dia duduk di bangku kecil, mengangkat kakinya untuk memeriksa telapak kaki. Tidak ada silet yang menancap di sandalnya. Namun rasa sakit itu makin menjadi-jadi, berdenyut panas seiring detak jantungnya. Pak Arif melepas sandalnya, tumitnya bengkak merah. Ada titik hitam kecil di tengah bengkak itu. Pak Arif menekan area sekitar titik hitam itu, berniat memencetnya seperti bisul. Tiba-tiba ujung benda hitam itu menyembul keluar. Itu bukan duri atau paku biasa, itu adalah kawat besi. Pak Arif mencoba menariknya dengan jarinya. Sret! Kawat itu keluar sekitar 2 senti. Pak Arif menarik lagi. Kawat itu terus keluar, panjang, melengkung, dan berkarat. Rasanya seperti menarik urat sarafnya sendiri. Kawat itu ternyata tertanam sangat dalam, melilit tulang tumitnya seperti jangkar. Pak Arif menjerit tertahan, keringat dingin membasahi keningnya. Kawat itu tidak habis-habis, semakin ditarik, semakin sakit. Dan dia bisa merasakan getaran kawat itu bergesekan dengan tulang keringnya di bagian dalam betisnya. Santet itu sedang menancapkan pasak agar Pak Arif tidak bisa lari dari rumah ini. Malam kedua turun dengan cepat, membawa serta kegelapan pekat yang seolah menelan rumah joglo itu bulat-bulat. Listrik mati total malam itu. Hanya cahaya lilin yang berkedip-kedip lemah yang menemani ketakutan mereka. Bularas terbaring lemah di samping Dinda. Napasnya pendek-pendek karena tenggorokannya luka parah akibat silet. Pak Arif duduk di kursi kayu dengan kaki diperban asal-asalan. Wajahnya menahan sakit karena kawat di kakinya belum berhasil dicabut sepenuhnya. Sekitar pukul 2 dini hari, suara itu datang lagi. Tapi kali ini bukan dari balik tembok. Suara itu berasal dari kamar Mbah Uti. Kretak, klontang, srek. Bunyinya jauh lebih keras dan gaduh. Dinda memberanikan diri mengintip dari celah pintu kamar neneknya yang sedikit terbuka. Di dalam keremangan cahaya pelita, Dinda melihat pemandangan yang membuat darahnya berdesir ngeri. Mbah Uti sedang kejang-kejang di atas dipan. Tubuhnya melengkung kaku seperti busur. Yang paling mengerikan adalah perut Mbah Uti. Perut yang buncit keras itu bergerak-gerak liar. Kulit perutnya menonjol ke sana kemari, seolah ada makhluk hidup atau benda mati yang digerakkan kekuatan goib sedang berpesta di dalamnya. Suara klontang dan kretek itu ternyata berasal dari dalam perut Mbah Uti, seperti suara mesin penggiling semen yang sedang mengaduk batu dan besi. Perut itu menjadi orkestra horor yang memecah kesunyian malam. Mbah Uti tidak berteriak, matanya melotot putih semua, mulutnya terbuka lebar tanpa suara, seolah rahangnya sudah dikunci paksa oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dinda tidak tahan lagi melihat neneknya menderita. Melupakan rasa takutnya, dia masuk ke kamar dan mendekati dipan. Mbak Uti, panggil Dinda lirih. Tangannya gemetar hendak menyentuh bahu neneknya. Begitu kulit Dinda bersentuhan dengan kulit Mbah Uti, sensasi dingin yang menusuk langsung menjalar ke lengan Dinda, seolah dia menyentuh balok es, bukan manusia hidup. Kejang tubuh Mbah Uti berhenti mendadak. Matanya yang tadi putih, perlahan kembali normal, menatap Dinda. Tatapan itu penuh penderitaan dan permohonan. Mbah Uti berusaha bicara, tapi suaranya timbul tenggelam, tertutup oleh suara gemeretak logam di dalam perutnya. Dinda mendekatkan telinganya ke bibir Mbah Uti. Bau napas Mbah Uti busuk sekali, bau karat dan nanah. "Nduk, tolong," bisik Mbah Uti serak. "Keluarkan, panas, mereka berebut keluar." "Keluarkan apa, Mbah? Apa yang harus Dinda lakukan?" tanya Dinda sambil menangis. Tangan Mbah Uti yang kurus kering mencengkeram pergelangan tangan Dinda dengan kekuatan yang tidak wajar. Kukunya menancap dalam. "Jangan biarkan dia masuk ke ibumu. Bapakmu sudah kena kakinya. Ibumu sudah kena lehernya. Tinggal kamu, Nduk. Kamu yang masih bersih." Mbah Uti terbatuk, darah hitam muncrat ke wajah Dinda. "Ambil pisau, belah perut Simbah. Biar warisannya putus di sini. Kalau Simbah mati tanpa dikeluarkan, bendanya akan pindah ke perut kalian semua." Pengakuan itu membuat Dinda mundur ketakutan. Santet ini bukan kiriman orang lain. Ini adalah ilmu atau susuk lama yang ditanam Mbah Uti sendiri, yang kini berbalik memakan tuannya karena perjanjiannya sudah habis, dan dia mencari wadah baru di garis keturunan darahnya.
Pagi harinya, Dinda menceritakan bisikan Mbah Uti kepada Pak Arif. Wajah Pak Arif mengeras. Dia tidak mau membedah perut ibunya sendiri. Itu gila, itu pembunuhan. Keputusannya bulat. Mereka harus pergi sekarang juga, membawa Mbah Uti ke kiai atau ustadz di kota yang lebih paham soal ini. Persetanan dengan barang-barang. Mereka hanya membawa baju yang melekat di badan. Pak Arif memapah bularas, sementara Dinda mencoba membantu Mbah Uti berdiri. Tapi Mbah Uti menolak. Badannya terlalu berat, perutnya seolah berisi timah. Akhirnya mereka meninggalkan Mbah Uti sendirian di kamar dengan berat hati, berniat mencari bantuan dulu. Mereka masuk ke mobil SUV Pak Arif. Pak Arif memutar kunci kontak. Ceklek, ceklek. Mesin tidak mau menyala. Sialan, akinya baru diganti minggu lalu, maki Pak Arif. Dia mencoba lagi berkali-kali sampai tangannya sakit memutar kunci. Mesin itu mati total. Dinda melihat ke arah kap mesin. Ada asap tipis keluar dari sana. Yah, kap mesinnya berasap. Pak Arif keluar dengan kaki pincang membuka kap mesin. Begitu kap dibuka, Pak Arif dan Dinda terlonjak mundur. Mesin mobil itu hancur, bukan karena rusak teknis, tapi seluruh kabel, selang bensin, dan komponen mesin dililit oleh rambut panjang hitam kusam. Ribuan helai rambut hitam kusam melilit kipas radiator, menyumbat filter udara, dan masuk ke dalam blok mesin. Rambut itu basah oleh oli dan darah. Bau anyir menyeruak. Di tengah lilitan rambut itu, terlegaklah boneka jerami kecil yang ditusuk paku berkarat tepat di bagian kaki, posisi yang sama dengan sakit di kaki Pak Arif. Mereka terjebak. Mobil itu sudah dimatikan secara mistis. Dan dari arah rumah, terdengar teriakan Mbah Uti yang melengking panjang, memanggil mereka masuk kembali. Mereka tidak punya pilihan selain kembali masuk ke rumah terkutuk itu. Lari jalan kaki tidak mungkin dilakukan dengan kondisi bularas yang muntah darah dan Pak Arif yang pincang. Mereka kembali ke kamar Mbah Uti. Kondisi nenek semakin kritis. Perutnya kini membesar 2 kali lipat dari sebelumnya. Kulit perutnya meregang transparan, memperlihatkan bayangan benda-benda hitam yang bergerak-gerak di dalamnya, mendesak ingin keluar. Sakit, sakit, Mbah Uti menjerit. Tangannya mencakar-cakar perutnya sendiri hingga berdarah. Kita harus bantu Mbah Uti ya, dia kesakitan, teriak Dinda histeris. Pak Arif bingung. Dia memegang tangan ibunya, mencoba menenangkannya. Tiba-tiba, suara sobekan terdengar. Srek. Kulit perut Mbah Uti tidak kuat lagi menahan tekanan dari dalam. Tepat di pusarnya, kulit itu robek dengan sendirinya. Darah hitam menyembur keluar mengenai baju Pak Arif. Tapi yang keluar bukan usus. Sebuah ujung engsel pintu berkarat menyembul keluar dari robekan itu. Diikuti oleh puluhan paku, baut, mur, dan kawat berduri yang saling melilit membentuk gumpalan bola besi seukuran kepala manusia. Benda-benda itu didorong keluar oleh kontraksi perut Mbah Uti yang mengerikan. Suara denting logam berjatuhan ke lantai kayu terdengar nyaring. Tang, ting, tang. Mbah Uti mengejang hebat. Matanya terbalik. Bola besi sampah itu akhirnya keluar sepenuhnya, menggelinding di lantai dengan bau busuk yang mematikan. Perut Mbah Uti langsung kempes, meninggalkan lubang menganga yang kopong. Mbah Uti menghembuskan nafas terakhirnya. Tapi teror itu belum selesai. Gumpalan bola besi dan kawat itu berdenyut. Benda mati itu hidup, dan dia mencari inang baru. Keheningan yang menyusul kematian Mbah Uti terasa jauh lebih menakutkan daripada teriakannya. Di lantai kayu yang kini bersimbah darah hitam dan cairan lambung yang berbau busuk, gumpalan bola besi itu berdenyut. Pak Arif, Dinda dan Bularas berdiri mematung, seolah-olah bernafas sedikit saja akan memicu ledakan. Bola itu tidak diam selamanya. Perlahan tapi pasti, ikatan kawat dan paku yang membentuk bola itu mulai melonggar. Krek, ting, suara denting logam kecil terdengar saat satu persatu paku jatuh terlepas dari gumpalan utama. Namun inti dari bola itu, kawat berduri yang panjang dan berkarat, mulai bergerak menggeliat seperti ular yang baru bangun dari hibernasi. Kawat itu melihat. Meskipun tidak memiliki mata, ujung kawat yang tajam dan bergerigi itu terangkat ke udara, berputar-putar mencari sumber panas tubuh manusia terdekat. Targetnya jelas, Bularas. Sang ibu yang sudah lemah karena muntah silet adalah mangsa yang paling mudah untuk dirasuki. Lari, kita harus keluar dari kamar ini. Sekarang, teriak Pak Arif memecahkan kebekuan. Dia menarik paksa lengan Bularas yang masih syok menatap jasad ibunya yang perutnya berlubang. Dinda menyambar lampu templok, satu-satunya sumber cahaya mereka.
dan mereka berlari keluar menuju ruang tengah. Namun, makhluk besi itu bergerak dengan kecepatan yang tidak wajar. Suara srek, 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 gesekan logam di lantai kayu terdengar mengejar mereka dengan cepat. Itu bukan sekedar benda mati yang menggelinding. Itu adalah entitas hidup yang terbuat dari kebencian dan besi tua. Saat mereka membanting pintu kamar Mbah Uti dan Pak Arif menahan gagang pintunya, hantaman keras terdengar dari dalam. Brak! Pintu kayu jati tebal itu bergetar hebat. Ujung kawat berduri menembus panel kayu pintu, hanya berjarak beberapa senti dari wajah Pak Arif. Kawat itu menggeliat liar, mencoba merobek lubang lebih besar agar seluruh tubuhnya bisa lolos. "Dia mau keluar, cari sesuatu buat ganjal pintu," perintah Pak Arif dengan nafas memburu, sementara keringat dingin bercampur darah menetes dari wajahnya. Mereka berhasil mengganjal pintu kamar Mbah Uti dengan lemari bufet berat yang ada di ruang tengah. Suara hantaman dan garukan logam dari dalam kamar perlahan meredah, namun Pak Arif tahu itu hanya sementara. Makhluk itu sedang mencari jalan lain, mungkin lewat ventilasi atau celah di plafon. Mereka bertiga meringkuk di sudut ruang tamu yang gelap. Kondisi Bularas semakin memburuk secara drastis. Wajahnya yang tadi pucat kini berubah menjadi abu-abu gelap, seolah-olah aliran darah di wajahnya sudah berhenti. Dia terus memegangi perutnya, mengerang dengan suara tertahan. "Perut ibu rasanya berat, Dinda. Kayak ada batu bata," rintih Bularas. Dinda dengan tangan gemetar menyingkap sedikit baju ibunya untuk memeriksa perut. Apa yang Dinda lihat membuatnya ingin muntah. Kulit perut Bularas yang tadinya rata, kini mulai menunjukkan tanda-tanda lebam biru kehitaman yang membentuk pola aneh. Pola itu bukan lebam biasa, melainkan guratan-guratan timbul yang menyerupai lilitan rantai di bawah kulit. Infeksi santet itu menular tanpa kontak fisik langsung. Warisan itu telah memilih wadahnya. "Panas, di dalam sini panas banget." Bularas mulai mencakar perutnya sendiri. Kuku jarinya meninggalkan bekas merah yang langsung membengkak. Tiba-tiba, Bularas memuntahkan sesuatu lagi. Kali ini bukan darah cair, melainkan gumpalan rambut basah yang terilit dengan baut berkarat. Baut itu jatuh berdenting di lantai tegel. Pak Arif menatap benda itu dengan putus asa. Dia sadar membedah perut atau operasi medis tidak akan bisa menyelamatkan istrinya. Benda-benda ini tidak masuk lewat mulut, tapi dikirim langsung ke dalam organ tubuh secara gaib. Jika mereka tidak memutus sumber kutukannya malam ini juga, perut Bularas akan berakhir sama seperti perut Mbah Uti, meledak dan melahirkan monster besi baru. Waktu mereka tidak banyak, mungkin masih tersisa beberapa jam sebelum matahari terbit atau sebelum Bularas tewas. Di tengah kepanikan itu, Dinda teringat kata-kata terakhir Mbah Uti. Warisannya harus putus di sini. Dinda sadar, dia tidak bisa hanya diam menunggu mati, atau menunggu ayahnya yang skeptis menemukan solusi. Dia harus mencari akar masalahnya. Sebagai cucu perempuan, mungkin dia memiliki kepekaan yang tidak dimiliki ayahnya. Dinda mengambil lampu templok dan berjalan menuju kamar belakang, bekas kamar kakeknya yang sudah lama meninggal. Kamar itu selalu terkunci, tapi dalam situasi genting ini, Dinda mendobraknya dengan bahu sekuat tenaga. Engsel tua yang rapuh menyerah, pintu terbuka. Kamar itu berdebu tebal, penuh sarang laba-laba, dan berbau kemenyan yang sudah apek. Tidak ada perabot mewah, hanya ada lemari tua dan meja rias kuno. Dinda menggeledah laci meja, mencari dokumen, jimat, atau apapun yang mencurigakan. Di laci terbawah, dia menemukan sebuah foto tua berwarna sepia. Foto itu menampilkan Mbah Uti saat masih muda, sangat cantik, berdiri di samping seorang dukun pria yang memegang tongkat besi. Di belakang foto itu tertulis tulisan tangan dengan tinta merah yang sudah memudar. Perjanjian Wesi Kuning 1975. Kecantikan abadi dibayar dengan besi. Dinda merasa ada lantai ubin yang bunyinya kopong saat diinjak di bawah meja rias. Dengan menggunakan ujung paku payung besar yang dia temukan di meja, Dinda mencongkel ubin itu. Benar saja, di bawah tanah yang lembab, tersembunyi sebuah kotak kayu jati kecil yang dililit kawat tembaga. Kotak itu terasa panas saat disentuh. Dinda membukanya dengan hati-hati. Isinya bukan emas atau perhiasan, melainkan sebuah jantung atau setidaknya benda yang menyerupai jantung yang terbuat dari anyaman kawat besi halus. Benda itu berdenyut pelan, dek, dek, seirama dengan suara dentuman di kamar sebelah tempat monster itu terkurung. Ini dia jantung santetnya, sumber dari segala malapetaka yang menimpa keluarga mereka.
Dinda membawa kotak berisi jantung besi itu kembali ke ruang tengah. Pak Arif yang melihat benda itu langsung mundur ketakutan. Nalurinya mengatakan bahwa benda itu berbahaya. "Apa itu Dinda? Buang, jangan dipegang," teriak Pak Arif. Namun Dinda menggeleng. "Ini sumbernya ayah. Mbah Uti pasang susuk wesi kuning buat kecantikan dan kekayaan dulu, tapi susuknya nggak pernah dicabut. Jin di dalamnya minta makan, dan karena Mbah Uti udah tua dan nggak sanggup kasih makan, jin itu makan tubuh Mbah Uti dari dalam sebagai ganti pembayaran." Dinda mendekatkan jantung kawat itu ke telinganya. Dia bisa mendengar suara bisikan ribuan orang yang menjerit kesakitan dari dalam anyaman kawat itu. Bisikan itu menuntut darah. Satu wadah rusak, butuh wadah baru, yang mudah, yang segar. Bisikan itu jelas mengincar Dinda. Warisan ini turun-temurun. Jika Bularas mati, target berikutnya adalah Dinda. "Kita harus hancurkan ini," kata Dinda tegas. Dia mengambil palu yang tergeletak di pojok ruangan, bekas Pak Arif mencoba membetulkan jendela tadi siang. Dinda meletakkan jantung besi itu di lantai dan memukulnya sekuat tenaga. Tang! Palu itu terpental. Tangan Dinda kesemutan hebat. Jantung besi itu tidak penyok sedikit pun. Justru pukulan itu seolah membangunkan amarah pemiliknya. Terdengar suara geraman rendah dari seluruh penjuru rumah. Dinding rumah bergetar, debu-debu berjatuhan dari plafon. Di kamar sebelah, monster kawat yang tadinya terkurung kini mengamuk. Suara krak-krak, dinding kayu yang jebol terdengar jelas. Monster itu berhasil menembus dinding pembatas kamar. Dia datang untuk melindungi jantungnya. Dinding kayu ruang tengah meledak hancur. Serpihan kayu tajam berterbangan ke segala arah. Dari balik debu, muncul sosok itu. Bentuknya sudah tidak lagi sekedar bola kawat. Dia telah menyusun dirinya sendiri menjadi bentuk yang menyerupai manusia boneka kawat setinggi 2 meter, dengan paku-paku panjang sebagai jari dan silet berkarat sebagai gigi. Tidak ada mata, hanya lilitan kawat berduri yang membentuk kepala lonjong. Makhluk itu mengeluarkan suara mendesis seperti uap hangat. Pak Arif melihat anak dan istrinya dalam bahaya maut, melakukan hal yang paling nekat. Dia menyambar kursi kayu besar dan berlari menerjang makhluk itu. "Dinda, bawa ibumu keluar, biar ayah yang tahan," teriak Pak Arif. Pak Arif menghantamkan kursi itu ke tubuh makhluk besi tersebut. Kursi itu hancur berkeping-keping saat membentur tubuh logam yang keras. Makhluk itu tidak bergeming. Dengan gerakan santai namun mematikan, makhluk itu mengayunkan tangan kawatnya. Serak! Lengan kawat itu menyabet dada Pak Arif. Baju Pak Arif robek seketika, diikuti dengan muncratnya darah segar. 3 guratan luka dalam tercipta di dada Pak Arif, memperlihatkan tulang rusuknya. Pak Arif jatuh duduk, mengerang kesakitan. Tapi dia tidak menyerah. Kawat yang tertanam di tumit kakinya, dari episode sebelumnya, tiba-tiba menegang. Makhluk itu mengendalikan kawat di kaki Pak Arif, menariknya seperti boneka marionet. Pak Arif diseret paksa mendekat ke arah makhluk itu. "Lari Dinda!" jerit Pak Arif saat kakinya ditarik ke atas, membuatnya tergantung terbalik dengan posisi kaki yang hampir putus. Makhluk besi itu mulai melilitkan tubuhnya ke tubuh Pak Arif. Paku-paku di tubuhnya menusuk masuk ke daging Pak Arif perlahan-lahan, menikmati setiap tetes rasa sakit sebagai hidangan pembuka. Jeritan Pak Arif yang memilukan perlahan berubah menjadi suara gargling suara orang yang tenggelam dalam darahnya sendiri sebelum akhirnya senyap. Dinda tidak berani menoleh ke belakang. Air matanya mengalir deras, bercampur debu dan keringat. Namun kakinya terus berlari menyeret tubuh Bularas yang setengah sadar. Mereka menuju ke bagian paling belakang rumah joglo itu, pawon, dapur tradisional. Dapur itu berlantaikan tanah keras, dindingnya terbuat dari anyaman bambu yang sudah bolong-bolong, dan di tengahnya terdapat sebuah tungku api besar dari tanah liat yang biasa digunakan untuk memasak air dalam kuali raksasa. Dinda membanting tubuh ibunya di dekat tumpukan kayu bakar. Dia memandang jantung besi di tangannya. Benda itu berdenyut makin kencang. Dek, 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 seolah mengejek Dinda. Dipukul palu tidak mempan, dibanting tidak rusak. Dinda teringat pelajaran kimia dasar dan logika pandai besi. Logam hanya tunduk pada satu hal, yaitu panas ekstrim. "Api, gue harus lelehin benda sialan ini," gumam Dinda dengan napas tersengal. Dia menumpahkan sisa minyak tanah dari lampu templok ke dalam tungku. Dia juga menyiram tumpukan kayu jati kering di sekitarnya. Dengan tangan gemetar, Dinda menyalakan korek api. Wush! Api besar langsung menyambar, menjilat langit-langit dapur yang rendah. Hawa panas langsung memenuhi ruangan sempit itu.
Saat Dinda berusaha mendekatkan jantung besi itu ke mulut tungku yang membara, benda itu bereaksi. Anyaman kawatnya menegang, dan duri-duri kecil tiba-tiba mencuat keluar dari permukaan jantung itu, menusuk telapak tangan Dinda. Ah! Dinda refleks menjatuhkan benda itu. Darah menetes dari tangannya. Jantung itu menggelinding menjauh, seolah takut pada api. Benda itu tahu kelemahan dirinya. Dan sebelum Dinda sempat memungutnya lagi, dinding anyaman bambu dapur itu robek terbelah dua. Monster itu sudah datang, dan dia mengenakan wajah yang sangat Dinda kenal. Apa yang berdiri di ambang pintu dapur yang hancur itu bukanlah monster kawat abstrak yang Dinda lihat sebelumnya. Makhluk itu telah menyempurnakan dirinya. Dia menggunakan tubuh Pak Arif sebagai kerangka luar, exoskeleton. Tubuh Pak Arif terlihat hancur lebur, tulang-tulangnya dipatahkan dan dipelintir untuk menyesuaikan struktur kawat di dalamnya. Kulit wajah Pak Arif masih utuh, namun matanya sudah tidak ada, digantikan oleh dua gulungan kawat tembaga yang bersinar kemerahan. Mulut Pak Arif terbuka lebar secara paksa, ditahan oleh kawat gigi yang tajam, dan lidahnya sudah hilang. Monster itu melangkah masuk dengan gerakan tersentak-sentak. Krek, srek, krek, srek. Kaki kanan Pak Arif yang tadi tertusuk kawat di tumit kini menjadi tumpuan utama yang diseret. Darah segar terus menetes dari setiap sambungan sendi tubuh Pak Arif. Dinda! Suara itu keluar dari tenggorokan Pak Arif. Suaranya pecah, ganda, dan bergaung logam. Itu adalah suara ayahnya, tapi dimanipulasi oleh gesekan pita suara yang dililit kawat. Sakit, nak, dingin. Monster itu memainkan psikologis Dinda. Dia menggunakan sisa-sisa memori otak Pak Arif untuk membuat Dinda ragu. Dinda mundur hingga punggungnya menabrak tungku panas. Itu bukan ayah udah mati, lo cuma rongsokan, teriak Dinda histeris, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Monster itu menerjang. Tangan kanan Pak Arif terulur memanjang tulangnya membelah kulit dan berubah menjadi cambuk kawat berduri. Cambuk itu menyabet kaki Dinda. Serak! Celana jeans Dinda robek, kulit betisnya tersayat dalam. Dinda jatuh terguling di dekat tungku. Monster itu tidak berniat membunuh Dinda dengan cepat. Dia ingin memindahkan jantung besi itu ke dalam perut Dinda. Dia ingin Dinda menjadi induk semang yang baru, yang mudah dan yang kuat. Dinda merangkak mundur menendang-nendang udara dengan kakinya yang berdarah, berusaha menjauh dari monster berwajah ayahnya itu. Jantung besi itu tergeletak hanya beberapa meter darinya, tapi monster itu berdiri tepat di tengah-tengah, menghalangi jalan. Makhluk itu mengangkat tubuh Dinda dengan satu tangan kawatnya, mencekik leher Dinda. Kaki Dinda menggantung di udara. Dinda megap-megap kehilangan napas. Dia bisa melihat detail mengerikan di wajah ayahnya. Ada paku-paku kecil yang menahan kelopak mata Pak Arif agar tetap terbuka. Terima warisan ini, desis makhluk itu. Dari perut Pak Arif yang robek, keluar tentakel kawat halus yang membawa sebuah benih paku berkarat, siap dimasukkan ke mulut Dinda. Tiba-tiba, sebuah hantaman keras terdengar. Buh! Sebalok kayu bakar yang berapi menghantam kepala monster itu. Bularas, sang ibu yang seharusnya sudah sekarat karena muntah silet, entah dapat kekuatan dari mana, bangkit berdiri. Wajahnya pucat pasi seperti mayat, darah hitam mengalir dari mulutnya, tapi matanya menyala penuh amarah. Insting seorang ibu mengalahkan rasa sakit santet itu. Jangan sentuh anakku, teriak Bularas dengan suara serak yang mengerikan. Bularas tidak berhenti di situ. Dia menyambar kuali berisi minyak jelantah panas yang ada di dekat tungku, lalu menyiramkannya ke tubuh monster itu. Biur! Minyak panas dan api menyelimuti tubuh Pak Arif alias monster itu. Daging dan kulit Pak Arif melepuh seketika, mendesis keras. Monster itu meraung, suara raungan besi beradu dan teriakan manusia bercampur aduk. Cengkramannya di leher Dinda terlepas. Dinda jatuh batuk-batuk di lantai. Monster itu terbakar. Api membakar habis sisa-sisa kemanusiaan Pak Arif, menyisakan kerangka kawat yang memerah karena panas. Makhluk itu mengamuk buta, menghancurkan tiang-tiang dapur. Atap dapur mulai runtuh. Dinda, bakar jantungnya, sekarang! Teriak Bularas sambil menahan tubuh monster itu. Bularas memeluk monster kawat yang membara itu, membiarkan tubuhnya sendiri tertusuk ratusan paku dan duri demi memberi Dinda waktu. Ibu! Dinda menjerit, hatinya hancur melihat pengorbanan kedua orang tuanya. Tapi dia tidak boleh menyia-nyiakan detik berharga ini. Dinda menyambar jantung besi yang tergeletak di tanah. Benda itu terasa panas menyengat, membakar kulit telapak tangannya. Dinda mengabaikan rasa sakit itu. Dia berlari menuju tungku api yang sedang mengamuk hebat. Jangan! Teriak monster itu. Untuk pertama kalinya, suara itu bukan suara Pak Arif, tapi suara ribuan arwah yang ketakutan. Dinda melempar jantung besi itu tepat ke inti bara api yang paling panas.
Celung! Jantung anyaman kawat itu mendarat di tengah bara merah. Reaksinya instan. Jantung itu bergetar hebat, mengeluarkan suara jeritan frekuensi tinggi yang memecahkan gendang telinga. Dinda menutup telinganya. Dia melihat logam anyaman jantung itu mulai memerah, lalu meleleh. Besi tua itu tidak kuat melawan api murni. Cairan logam panas menetes dari jantung itu seperti darah emas. Saat jantung itu meleleh, monster yang sedang dipeluk Bularas tiba-tiba kaku. Ikatan sihirnya putus. Kawat-kawat yang menopang tubuhnya kehilangan tenaga. Struktur besinya runtuh menjadi debu karat. Tubuh Pak Arif yang sudah hangus ambruk ke tanah, menimpa Bularas. Semuanya berakhir. Suara gemuruh logam berhenti, hanya tinggal suara api yang melahap kayu dapur yang runtuh. 2 minggu setelah kejadian, Dinda duduk di ruang tunggu sebuah rumah sakit di Surabaya. Tangannya diperban tebal akibat luka bakar saat memegang jantung besi. Tatapannya kosong menatap lantai marmer yang bersih. Pintu ruang rawat terbuka. Dokter keluar dengan wajah lelah. "Ibu Anda sudah stabil, Mbak Dinda. Tapi..." Dokter itu menghela napas. Pita suaranya hancur total akibat luka goresan benda tajam dari dalam. Beliau tidak akan bisa bicara lagi seumur hidupnya. Dan organ pencernaannya, kami harus mengangkat sebagian besar lambungnya. Dinda mengangguk pelan. "Terima kasih, Dok." Dinda masuk ke kamar rawat. Bularas terbaring lemah, selang infus dan alat bantu napas menempel di tubuhnya. Ibunya selamat, tapi cacat permanen. Ayahnya meninggal, dimakamkan dengan peti tertutup rapat karena kondisi jenazah yang tidak layak dilihat. Rumah joglo di desa itu sudah Dinda bakar habis rata dengan tanah sebelum mereka pergi. Warisan itu musnah. Dinda mendekati ibunya, menggenggam tangan wanita yang telah menyelamatkan nyawanya itu. Bularas menatap Dinda, air mata menetes dari sudut matanya. Dia menulis sesuatu di kertas dengan tangan gemetar. "Sudah bersih?" Dinda tersenyum tipis, berusaha meyakinkan ibunya. "Sudah, Bu, sudah habis semua." Dinda kemudian pergi ke kamar mandi rumah sakit untuk mencuci muka. Dia menatap cermin, wajahnya lelah, ada lingkar hitam di bawah matanya. Saat dia mengusap wajahnya dengan handuk, Dinda merasakan sesuatu yang gatal di pipi kirinya. Gatal yang familiar, gatal yang ada di bawah kulit. Dinda mendekatkan wajahnya ke cermin. Dia menyibakkan rambutnya. Tepat di belakang telinga kirinya, ada sebuah titik kecil. Bukan jerawat, itu adalah noktah karat, warna coklat kemerahan yang khas. Dinda menyentuhnya. Noktah itu keras dan dingin, dan saat Dinda diam, dia bisa mendengar suara sangat pelan dari balik kulitnya sendiri. Srek, srek, suara gesekan kawat halus. Dinda terdiam. Jantung besi memang sudah meleleh, tapi sebelum meleleh, dia sempat melukai telapak tangan Dinda. Dan lewat luka itu, serpihan karat mikroskopis telah masuk ke dalam aliran darahnya. Warisan itu tidak musnah, dia hanya bersembunyi, menunggu waktu yang tepat untuk tumbuh kembali. Dinda tersenyum kaku di cermin, senyum yang sedikit terlalu lebar. Dan itulah akhir dari cerita kali ini. Menurut kalian gimana? Kalau kalian ngerasa cerita ini nggak cuma sekedar serem, tapi juga ninggalin rasa aneh, rasa kayak ada yang merhatiin dari kejauhan, maka mungkin kalian bukan satu-satunya yang dengar cerita ini malam ini. Sekali lagi aku ingetin, kalau kalian punya pengalaman horor atau cerita yang sampai sekarang masih kalian simpan sendiri, kalian bisa kirimkan ke email sunyiwara.official@gmail.com. Karena di Sunyiwara, semua berawal dari sunyi, kemudian menjadi wara. Aku pamit. Sampai ketemu di cerita Sunyiwara berikutnya. Dan ingat, kalau malam makin sunyi, belum tentu kalian benar-benar sendiri.